Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Timotius dan Titus Uskup. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Santo Timotius dan Titus, telah Engkau limpahi semangat merasul yang tangguh. Semoga berkat doa dan teladan mereka berdua, kami mampu hidup benar dan saleh di dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuai memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, padi yang sudah bernas atau sudah tua harus segera dituai. Begitu pula ladang Tuhan membutuhkan pekerja. Karena itu, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita mendengar bahwa Yesus mengutus 70 murid untuk pergi memberitakan bahwa kerajaan Allah telah tiba. Sifat pelayanan itu mendesak dan penuh bahaya. Maka mereka harus waspada, karena mereka bagaikan anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Begitu pentingnya misi itu. Segala sesuatu yang mengakibatkan penundaan harus diabaikan
karena mereka harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mereka juga tidak boleh memusingkan diri dengan segala keperluan yang harus mereka bawa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, meskipun tampaknya pengorbanan mereka begitu besar, belum tentu tanggapan yang akan mereka terima selalu menyenangkan. Ada kalanya mereka akan mengalami penolakan yang mengecewakan. Namun demikian, mereka harus tetap memberitakan kerjaan Allah dan juga menyembuhkan orang sakit. Bila ditolak, haruslah diucapkan suatu peringatan mengenai hukum Allah. Yang amat menggembirakan adalah bahwa Yesus menyiratkan betapa berarti dan mulianya penugasan itu, karena penerimaan terhadap mereka diidentikan dengan penerimaan terhadap Allah sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan yang menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Inilah puncak penugasan sekaligus jaminan bahwa Yesus selalu menyertai kita dan gerejanya. Meskipun terbayang ancaman dalam menjalankan tugas ini, namun penyertaan dan dukungan dari Tuhan Yesus kiranya menghilangkan keraguan kita. Sebagai seorang beriman, kita adalah para utusan itu. Maka kita diajak untuk menanggapi panggilan Tuhan itu untuk menjadi utusannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja juga merayakan peringatan wajib Santo Timotius dan Titus, seorang uskup yang tugasnya menggembalakan umat untuk semakin hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita adalah bagian dari 70 murid yang dipanggil oleh Yesus untuk pergi mewartakan Injil. Panggilan Yesus untuk menjadi muridnya itu diawali dengan ketika kita masing-masing menerima sakramen permandian, yang kemudian semakin dilengkapi atau disempurnakan dengan sakramen-sakramen yang lain. Nah, inti pesan yang mau disampaikan Tuhan lewat sakramen-sakramen yang kita terima itu ialah bahwa hendaklah kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan diutus, kita sungguh hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga dalam seluruh hidup dan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita semakin menyadari akan arti dan makna panggilan untuk menjadi murid Yesus. Kita akan semakin mengerti, memahami arti dan makna panggilan menjadi murid Yesus apabila kita sungguh-sungguh membiarkan diri kita untuk selalu dibimbing dan diterangi oleh Roh Kudus-Nya. Janganlah kita selalu menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawi yang tidak begitu penting dalam pesiaran kita sebagai orang-orang percaya. Pada akhirnya, dalam pesiaran hidup kita ini, hidup kita harus semakin terarah kepada Allah dan pada akhirnya bersatu dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi
murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.